Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, tidak terasa sebenarnya saat ini kita sedang menjalani bulan terakhir di tahun 2019. Di bulan Desember 2018, Diskus OP sedang sangat rajin mengupload mega teorinya. Berbicara mengenai tahun 2019, menurut pandangan kami, ada satu chapter yang menurut kami paling kental akan misterinya di tahun ini. Chapter yang paling menegangkan dan chapter yang mengupas banyak rasa penasaran kami, yaitu One Piece chapter 957. Chapter di mana dimunculkan bajak laut Rocks dan Bounty para Yonko. Ini adalah chapter yang benar-benar bagus. Dan di chapter kemarin, yaitu chapter 964, kita melihat bahwa Shanks dan Buggy yang masih sangat imut itu sedang membaca koran. Dan kita melihat bahwa Shanks di umur segini sudah mendapatkan topi jerami dari sang kapten. Sehingga inilah hal yang akan kita bicarakan, yaitu mengenai bagaimana awal mula Shanks bergabung di kapal Roger. Kenapa Roger memberi Shanks topi jerami tersebut meski di umurnya yang masih sangat imut, dan hubungan Shanks dengan Rocks. Jadi, selamat datang di Mega Teori DOP Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Dari chapter 957, kita mendapatkan informasi bahwa Garp dan Roger pernah bertempur bersama untuk mengalahkan Rocks. Dan mungkin sebelum mereka bertempur bersama di sini, Roger dan Garp sudah sering berduel. Mengingat dalam beberapa cerita yang ada di dunia One Piece, dikatakan bahwa Roger dan Garp adalah dua orang yang sudah sangat sering bertarung. Dan kejadian yang ada di God Valley itu terjadi pada 38 tahun yang lalu, dan umur Shanks saat ini adalah 39 tahun. Kejadian setelah insiden God Valley. Jika diukur dari kejayaan Rocks yang dimana ia telah berhasil menguasai lautan sebelum Roger menjadi Raja Bajak Laut, itu menunjukkan bahwa setidaknya Rocks lebih tua daripada Roger saat itu. Mungkin Rocks lebih tua dari Big Mom, Kaido, dan yang lainnya pada saat itu. Maka secara logika, seharusnya ia sudah memiliki seorang anak. Dan kami pikir, Rocks memang memiliki satu orang anak yang masih berumur 1 tahun waktu itu. Dan namanya adalah Shanks. Mungkin nakama mengatakan, "Hah? Untuk apa seorang Roger, seorang bajak laut, mengasuh bayi umur 1 tahun di kapalnya? Bukankah itu hanya membuatnya repot?" Yap, itulah kalimat yang terlintas di pikiran kami juga jika Shanks adalah anak Rocks yang diasuh oleh Roger. Namun kami memiliki pemikiran yang lebih bagus, yakni Rocks adalah simbol bajak laut yang sangat buruk pada saat itu. Namanya ada di mana-mana. Jadi, jika Roger menyerahkan Shanks kepada Garp atau Angkatan Laut, apa yang akan dilakukan Angkatan Laut? Apakah mungkin mereka akan mengasuh bayi dari ayah yang dicap seperti iblis? Tentu saja tidak. Kemungkinan terbesarnya adalah Angkatan Laut akan melakukan hal yang keji, yakni mereka akan membunuh bayi tak berdosa dengan alasan bahwa bayi ini adalah anak dari ayah yang layaknya seorang iblis. Sehingga kami pikir ketika insiden itu berakhir, kedua orang ini, yakni Garp dan Roger, menemukan seorang bayi. Kemungkinan terbesarnya adalah Roger tidak ingin langsung mengasuh bayi ini, tapi ada sepatah kata yang dilontarkan oleh Garp terlebih dahulu agar Roger benar-benar mau mengasuh bayi ini, yakni Garp membiarkan Roger untuk mengasuh bayi ini karena jika bayi ini berada di tangan Angkatan Laut, Garp sudah merasa bahwa Angkatan Laut akan langsung membunuhnya. Sehingga dalam pandangan Garp, tindakan membunuh bayi yang tidak berdosa itu bukanlah tindakan keadilan. Alasan kenapa Roger tidak menyerahkan Ace kepada Rayleigh. Kita semua tahu bahwa pada saat Ace ingin dilahirkan, Ace ini sedang dicari-cari oleh Angkatan Laut. Di antara banyaknya teman, di antara banyaknya anggota kru yang super kuat itu, Roger malah memilih untuk menyerahkan bayinya kepada rivalnya, yaitu Monkey D. Garp. Alasannya mungkin sederhana, karena mereka sudah saling mengerti satu sama lain di sela-sela pertempuran mereka. Dan Roger juga sudah melihat ketulusan hati Garp mengenai seorang bayi dari insiden yang ada di God Valley. Roger sudah percaya bahwa dengan kebaikan hati yang dimiliki oleh Garp, Roger memilih untuk menyerahkan bayinya ini kepada Monkey D. Garp. Dan tahukah nakama kata-kata yang Roger lontarkan kepada Garp pada saat Roger menyerahkan anaknya itu? Roger berkata bahwa pemerintah mungkin telah mencari semua orang yang telah berhubungan denganku, lalu mengeksekusinya satu demi satu. Tapi mereka tidak boleh menghukum bayi yang tidak berdosa itu. Garp,
kita memang saling membunuh di luar sana. Itulah mengapa aku mempercayaimu seperti mempercayai temanku. Jadi, dari kata Roger ini yang kita garis bawahi adalah mereka tidak boleh menghukum bayi yang tak berdosa itu. Mungkin ini adalah hal yang Garp lontarkan juga atau mereka berdua diskusikan pada saat mereka menemukan anak Rox yang masih berumur 1 tahun, yaitu Akagami no Shanks. Topi, jerami, dan nama lengkap Shanks. Pada chapter 964, kita melihat bahwa Shanks yang masih sangat kecil itu sudah mendapatkan topi jerami milik Roger. Dan mungkin ini adalah hal yang di luar dugaan. Kami mengira bahwa ketika Shanks mendapatkan topi jerami Roger, umurnya itu tidak sekecil ini. Jadi kenapa Roger memberikan topi jerami ini kepada Shanks? Untuk menjawab pertanyaan ini, semuanya kembali pada konsep janji, atau mungkin konsep inherited will. Roger melihat bahwa ada sesuatu yang harus diolah atau ada sesuatu yang harus ditumbuhkan dari anak Rox ini. Roger mencoba untuk mengubahnya agar sedikit berbeda dari ayahnya Rox. Dan Roger memberikannya topi jeraminya kepada Shanks sebagai bentuk yang namanya ikatan. Ikatan antara mereka berdua dan ikatan janji di antara mereka berdua. Lalu untuk nama asli Shanks, saat ini Eiichiro Oda belum memberitahu kepada kita semua nama lengkap Shanks. Dan belajar dari perkembangan karakter Sanji, maka nama yang ada hanya satu kata itu, ada kemungkinan bahwa namanya masih memiliki hal yang akan menguncangkan dunia. Hampir semua Yonko yang ada di dunia One Piece sudah udah beritahu namanya. Seperti Big Mom yang namanya adalah Charlotte Linlin, Shirohige yang namanya adalah Edward Newgate, dan Kurohige yang namanya adalah Marshall Dietrich. Hanya ada 2 Yonko yang nama panjangnya masih belum dipublikasikan, yakni Shanks dan Kaido. Untuk Kaido, sepertinya kami sudah menemukan jawabannya tentang apa nama panjangnya. Kami sudah mengupload videonya di Instagram TV Diskus OP. Mungkin kami akan mengeditnya dan memberikan gambar lalu menguploadnya di channel YouTube ini agar lebih mudah dipahami oleh nakama semua. Kembali kepada Shanks, maka dengan begini, sepertinya Oda juga memiliki kejutan mengenai nama panjang Shanks, yang kemungkinan nama panjangnya adalah Rox D. Shanks. Lalu kita melihat banyak kasus bahwa Shanks adalah karakter yang ahli negosiasi. Ia bernegosiasi dengan Sengoku dan kemudian bernegosiasi dengan pemerintah dunia. Dan jawaban orang-orang pemerintah dunia maupun Sengoku ketika diajak negosiasi dengan Shanks itu sama, yakni mereka mau menerima tawaran Shanks karena yang mengajak negosiasi adalah Shanks. Jadi apa maksudnya ini? Dalam pikiran kami, rasanya agak mustahil jika pemerintah dunia menerima negosiasi Shanks karena Shanks adalah anak dari Rox. Karena bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang sangat benci dengan yang namanya bajak laut. Apalagi, dulu Rox adalah bajak laut yang terkenal akan keganasannya. Jadi bagaimana jika skenarionya adalah mereka menerima Shanks karena orang tua Shanks memiliki sangkut paut dengan yang namanya kaum naga langit? Ya, lebih tepatnya Rox menikahi seorang bangsawan dunia atau Ternyubito. Mungkin Ternyubito yang dinikahi Rox ini bukanlah Ternyubito abal-abal. Mungkin Ternyubito yang memiliki pangkat tinggi dalam pemerintahan, atau lebih tepatnya Im Sama. Ya, mungkin ini agak mengejutkan, tapi kami akan memperdalam mengenai teori hubungan Rox dan Im Sama ini di video selanjutnya. Kembali pada kata-kata sebelumnya, mereka menerima Shanks karena orang tua Shanks memiliki sangkut paut dengan yang namanya kaum naga langit. Poin pendukung mengenai kata-kata ini ada pada One Piece chapter 957, yaitu di sana Sengoku berkata, kapten mereka, Rox, ingin menguasai dunia. Pada dasarnya mereka adalah kelompok teroris yang menentang pemerintah, tapi jadi pemerintah dunia menutupi tindakan mereka. Begitulah. Ya, di sini ada kata-kata ambigu. Di sini ada kata-kata yang belum dijelaskan oleh Eiichiro Oda, yakni setelah kata tapi. Namun meski begitu, dari kalimat yang dilontarkan Sengoku ini, kita mendapatkan informasi bahwa pemerintah dunia menutupi tindakan mereka. Nah, inilah permasalahannya. Pemerintah dunia adalah orang-orang yang sangat sebal dengan bajak laut. Apalagi bajak laut Rox ini tindak kriminalnya sudah sangat besar. Dikutip dari Sengoku saja, mereka menganggap bahwa bajak laut Rox adalah teroris dunia. Jadi, kenapa pemerintah dunia repot-repot menutupi tindak kriminal seorang bajak laut? Untuk apa mereka melakukan itu? Jawabannya adalah karena Rox memiliki seorang istri yang memiliki pengaruh besar dengan pemerintah dunia, sehingga istrinya menutupi keburukan bajak laut Rox dengan maksud tertentu.
Poin mengenai istri Rocks yang merupakan seorang Ternubito bisa kita ambil dari kata-kata Sengoku yang lagi-lagi hadir di chapter 957, yaitu di kejadian God Valley, Garp melindungi seorang Ternubito, dan Garp sangat tidak suka dengan kejadian itu, yang dimana ini ada hubungannya dengan Ternubito, yakni mengenai masalah moralitas. Ya, sampai sini saja pembahasan mengenai Shanks, God Valley, Rocks, dan Ternubito. Untuk bagian kedua dari pembahasan ini, kemungkinan besar akan kami upload besok atau lusa. Mungkin banyak dari nakama sekarang belum terlalu menerima mengenai istri Rocks yang seorang Ternubito. Ya, itu sedikit wajar, karena fakta pendukungnya masih kami simpan untuk video selanjutnya. Jika nakama merasa bahwa video ini patut untuk didengarkan oleh nakama lovers lainnya, langsung saja share video ini dan beritahu mereka bahwa Mega Theory is back. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan ngomong-ngomong, jika nakama berminat dengan case handphone One Piece yang bertemakan Wano Kuni, bisa langsung kontak WhatsApp kami atau kunjungi website kami yaitu caseanime.com. Untuk alamat website atau nomor WhatsAppnya akan kami taruh di kolom deskripsi. Saat ini, kami sedang mengadakan potongan harga 60.000 dan gratis ongkir untuk seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.